Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah akan membantumu berdiri meski kamu jatuh berkali-kali. Dalam hidup, setiap orang pernah kok mengalami terjatuh dalam hidupnya. Iya apa iya? Setiap orang pernah kok merasa sulit dan sempit dalam hidupnya. Betul apa betul? Maka pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa berdiri lagi setelah kami pernah terjatuh dalam hidup ini? Bagaimana caranya agar titik terendah menjadi titik terindah dalam hidup kita? Setidaknya ada 3 keyakinan yang harus Bunda miliki. Ada berapa? 3 keyakinan. Yang pertama, yakin la ahada arhama bika min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Bunda sayang, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Iya apa iya? Kenapa? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Karena tidak sempurna. Makanya jangan berharap sama manusia. Betul apa betul? Bunda berharap berlebihan sama suami, sakit apa sakit? Sakit. Bunda berlebihan berharap sama anak, sakit tidak? Sakit. Keluarga terdekat saja bisa ngecewain kita, apalagi orang lain. Betul? Maka ingat, tidak ada yang paling cinta sayang sama kita kecuali siapa? Allah. Artinya jangan terpuruk dan terjatuh kalau ada manusia yang menyakitimu, karena percayalah ada yang mencintaimu. Siapa dia? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Bunda sayang, pemirsa BTV tolong catat. Yakin la ahada a'lama bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada yang paling tahu tentang isi hatimu kecuali siapa? Allah. Allah tahu nggak perasaan kita? Tahu. Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu. Allah tahu nggak tetesan air mata kita? Tahu. Maka Bunda percayalah, tidak harus nyari tahu ke orang lain tentang kesulitan kita. Nyatanya cerita ke orang lain mah nggak ada habisnya. Yang senang sama kita nggak butuh itu, yang benci sama kita makin senang ketika kita susah. Betul nggak? Tuh susah, tuh sulit. Lebih baik bersujud kepada Allah, berbisik kepada Allah. Betul? Meminta kepada Allah, karena yang paling tahu kita siapa? Allah. Dan yang ketiga, yakin la ahada aqdara ala raf'iz dzarri anka illa rabbaka. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, kamu yang butuh sama Allah. Kenapa? Kamu ini fakir, fukoro, nggak bisa apa-apa. Betul? Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. La haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tolong catat baik-baik status hari ini. Apa yang ada di depanmu membuatmu takut dan yang di belakangmu membuatmu luka, maka lihatlah ke atas. Sesungguhnya ada Allah yang senantiasa menolongmu. Betul? Jangan khawatir dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Ada Allah yang senantiasa memberikan kelapangan. Maka ingat, pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Hanya Allah yang bisa menolongmu, hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitanmu. Mudah-mudahan semua yang lagi rapuh hari ini Allah angkat derajatnya, amin. Yang lagi susah Allah mudahin urusannya, amin. Yang lagi sempit Allah lapangin jalannya, amin. Dan mudah-mudahan semua luka yang ada di hati kita Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan atuh buat kita semua. Luar biasa ya. Oke, baik, langsung saja kalau gitu kita beri kesempatan siapa jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan, siapa mau tanya? Iya. Ya Bu, silakan. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyun Badriyah dari Majelis Ta'lim Raudatul Ulum Bandung. Saya mau curhat tentang kehidupan saya. Boleh. Kebetulan berapa tahun lalu suami saya wafat. Saya berusaha kuat demi anak. Saya menjalankan bisnis suami saya. Tapi qadarullah dalam perjalanannya bisnisnya tidak begitu lancar. Malah bangkrut. Di situ mertua saya malah menyalahkan saya. Dianggap saya tidak berguna. Sampai saya keluar dari rumah dan kontrak, sedangkan anak saya masih kecil. Saya berusaha mandiri dengan bekerja, tapi dalam perjalanan ekonomi saya perlahan seimbang gitu ya. Dalam perjalanan anak saya sakit lumayan parah, jadi harus saya pantau terus, sedangkan saya harus kerja. Saya jadi bingung antara kerja atau ngurus anak. Mohon doa apa yang saya harus panjatkan dan supaya saya kuat menjalaninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat bunda yang bertanya, masya Allah pertanyaannya. Ini kisahnya cukup memilukan hati ya ayah. Ketika harus ditinggalkan suaminya wafat, meneruskan usaha suaminya, tetapi gagal dan mendapatkan tekanan juga dari pihak keluarga suaminya. Akhirnya ibu harus keluar dari rumah, ya, kontrak rumah, usaha lagi bekerja. Alhamdulillah bisa sedikit normal keadaan ekonomi ibu. Tapi ujian datang lagi, anak sakit cukup parah dan menuntut perhatian ibu agar anak bisa terpantau kesehatannya. Inilah ujiannya. Di saat harus mencari uang karena sebagai single parent, tapi juga harus menjaga anaknya agar kesehatan anaknya terpantau. Bagaimana? Bunda, satu, untuk kita yang sedang diuji, siapapun, kenapa Allah mengujimu dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu.
Allah tidak mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Iya apa iya? Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Maka kalau bunda bertanya, kenapa ujianku seberat ini? Suamiku dipanggil usianya, aku harus keluar dari rumahku, kemudian aku harus ngontrak, kemudian aku harus ngurus anak. Kenapa Iya, karena bunda kuat. Maka bunda jangan hancur lebur dengan situasi yang hari ini bunda dapatkan. Percayalah, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan dari kondisi yang sedang bunda rasakan. Yang kedua, tentu ini pilihan yang tidak mudah. Bunda juga harus tetap memenuhi kebutuhan, betul? Anak juga harus kita urus. Berarti ada dua peluangnya. Satu, bunda bisa bekerja, anak dititipin. Atau yang kedua, sekarang kan ada pekerjaan yang tidak harus keluar rumah. Bisa jualan online, bisa tidak? Bisa jadi reseller, bisa kan? Bisa. Bisa juga kita mengerjakan sesuatu yang tanpa meninggalkan anak kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita. Bisa atau tidak? Bisa. Ada jalannya, ada peluangnya. Insya Allah ini bisa jadi solusi sekaligus alternatif agar kebutuhan kita tetap terpenuhi. Memang kondisinya kan single parents. Beda kalau punya pasangan, betul? Tapi percayalah, jangan juga bunda merasa sedih jadi single parent, karena ada juga yang single parent tambah baik. Ada nggak? Tambah hebat, tambah bahagia, ada? Dan biasanya seseorang yang tumbuh dengan segala keadaan sulitnya, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan kebaikan untuknya. Nah yang ketiga, bunda bertanya, ada nggak doa yang bisa menguatkan kami agar kami tetap kuat menjalani semuanya? Ada. Bunda sayang, pemirsa BTV, boleh diamalkan. Ini doa agar kita dikuatkan kesabaran dan agar kita dikuatkan dalam langkah untuk mengalami setiap kesulitan. Doanya ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Baca sekali, bunda sayang baca sekali. Pemirsa BTV boleh diikuti doa ini. Semoga bisa kita amalkan agar dikuatkan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kesabaran dalam hati kami dan kuatkanlah setiap langkah kami agar berjalan dalam kebaikan-Mu, dan tolonglah kami agar kami tidak termasuk orang-orang yang kafir. Amin. Amalkan doa ini, semoga bunda juga kuat dan semua yang sedang diuji tetap kuat menjalani hidup. Karena percayalah, kadang masalah itu menurut AA singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari ini masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, biasanya bunda kalau lagi ada masalah lebih dekatnya sama Allah. Sujudnya lebih lama, betul? Doanya lebih panjang, bahkan bisa nangis ketika doa, betul? Ngaji rajin, denger AA tausiah nangis, ya kan? Kadang Allah menitipkan masalah kepadamu karena Allah sedang mencintaimu. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah, yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwah BTV Official. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya ayah, nanti mohon dijawab. Dari @anindira_tahira. Dulu
Saat masih SMP, ayah bekerja sebagai loper koran di terminal. Suatu hari, ayah pernah pulang dalam keadaan tidak membawa uang. Alhasil, ibu dengan berat hati mengutang nasi bungkus dengan lauk telur dadar di warung dekat rumah. Ibu sama ayah awalnya sudah ngaku sudah kenyang, biar nasi bungkusnya dimakan oleh anak-anak. Tapi saya tahu kalau ibu ayah sebenarnya juga menahan lapar seharian. Akhirnya kami berempat menyantap bersama nasi bungkus ini. Sedih memang, tapi itulah kehidupan. Saya paham getirnya menjadi orang susah. Itulah mengapa di saat orang-orang seumuran saya sibuk bermain, saya justru pergi ke pasar untuk mencari uang tambahan. Alhamdulillah, Allah melihat hambanya yang bersungguh-sungguh. Sekarang hidup saya sekeluarga jauh lebih baik. Sekarang juga ayah ibu sudah tidak bekerja lagi karena ada saya dan adik-adik yang membantu menghidupinya. Saya mau pesan buat teman-teman di luar sana, jangan pernah patah semangat, karena Allah selalu bersama hambanya. Udah begitu aja ceritanya ya. Cerita doang. Ini mah semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih ya. Bunda, ada satu kalimat yang akan menguatkan hati kita dalam hidup. Kalimatnya adalah belajar berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dilupakan. Betul? Semakin berusaha melupakan, bukan makin lupa, tapi malah makin ingat. Iya apa iya? Maka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran agar menjadi cerminan untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Jangan sesali apa yang sudah terjadi, karena sudah terjadi, betul? Dan percayalah, merujuk kepada cerita yang tadi dikirimkan, ini rumus ya. Biasanya seseorang itu tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Betul gak? Kadang kita dalam hidup tuh kudu ngerasain dulu yang namanya pahit, biar tahu rasanya manis. Bunda gak akan tahu rasanya manis kalau belum coba rasanya pahit. Betul gak? Makanya semua yang lagi sakit, yang lagi sulit, nikmatin aja. Apa? Nikmatin aja. Ulangi. Nikmatin aja. Karena kita nggak tahu, boleh jadi yang kita rasa sulit sekarang justru nanti jadi penguat untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Nikmatin aja, jalanin aja, syukurin aja, sabarin aja. Badai pasti berlalu. Iya apa iya? Ya. Maka benar, bukan ujianmu yang terlalu berat, mungkin hatimu yang belum kuat. Iya. Makanya AA mau ngajarin ke Bunda satu doa. Doa agar kita dilapangin hati, tapi sambil pegang dada sebelah kiri. Coba. Oke. Doanya, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hafal? Kalau Bunda lagi sempit, lagi sulit, lagi ngerasa berat, baca doa yang tadi. Amalin doa ini, perhatikan artinya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dari banyaknya risau, galau, resah, gelisah, dan mudahkan urusanku, dan hilangkan kekakuan di lisanku, agar setiap orang memahami perkataanku.
Yang diminta pertama bukan mudahkan urusan, tapi yang diminta pertama apa? Lapangkan dada. Karena urusan itu kenapa terasa sempit? Karena dadanya sempit. Betul apa betul? Kan kita mah nih kalau minta suka begini, ya Allah, nanti kalau udah kebeli rumah baru begini, ya enggak? Ya Allah, nanti kalau udah bisa haji umroh baru begini. Ya Allah, nanti dah kalau suami udah naik karir jabatannya baru begini. Salah. Dibalik harusnya lapangin hatinya dulu, baru nanti yang belum punya rumah bisa punya rumah. Amin. Lapangin dadanya dulu, biar nanti yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Kan kita mah nanti saya mah Ustadz mau berubah kalau hutangnya lunas. Nunggu hutangnya lunas dulu, tapi dadanya enggak lapang. Maka ada istilah hati tenang, hidup lapang. Betul? Hati lapang, pikiran cemerlang. Betul? Hati lapang, lunas hutang, bayar. Tapi bunda bisa ngebayar tuh kalau hatinya lapang dulu. Kita mah enggak, kadang-kadang punya hutang kan puyeng ya, puyeng enggak? Puyeng, bayarannya enggak ada, hutangnya masih ada, hati juga sempit. Ujungnya apa? Enggak mau ketemu sama yang kita hutangin, kabur, ya enggak? Waktu minjem kelihatan butuh, ditagih, pergi. Ada yang begitu? Yang mana orangnya di sini ya begitu? Lapangin hati dulu, hadepin, jalanin, betul gak? Bu sayang, hidup mah atuh emang tempatnya masalah, iya gak? Tempatnya ujian. Ada yang curhat sama AA, gimana ya biar hidup gak ada ujian? Gampang, gak usah hidup. Ciri orang hidup itu pasti diuji. Kenapa Allah nguji kita? Ujian di sekolah itu dibikin biar kita naik kelas. Berarti kalau hidup kita diuji, kita sedang disiapin buat apa? Naik kelas. Maka sing ikhlas, sing ridho, terima ujian itu dengan hati yang lapang. Iya apa iya? Iya. Maka sekarang bunda kudu pede, kudu senyum, jangan terpuruk. Ini mau cute, senyum, bahagia. Pulang dari sini setelah nonton AA senyum. Jadi geloki cina iya teh. Senyum, bahagiakan hati. Betul nggak? Kalau bukan kita yang ngebahagiain kita, siapa? Betul nggak? Percayalah, Allah tidak mungkin meletakkan ujian dalam hidupmu kecuali Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ibu, lapangkanlah dada ibu agar masalah yang masuk dalam dadanya terasa kecil, karena dadanya lapang ya ayah. Tapi kalau dadanya sempit, masalah kecil akan jadi besar karena sesek di dada bu. Nah seperti itulah kurang lebih yang ayah sampaikan. Nah sekarang kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau punya masalah? Ayo, siapa yuk? Silakan. Silakan. Yang mana? Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohilah dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan buat orang Serang, Banten. Terima kasih. Maaf, tadi dengan ibu ketahuilah. Rohilah Pak. Oh, saya dengar dengan ibu ketahuilah. Rohilah ya bu. Iya Pak, Rohilah. Iya. Izin curhat A. Iya. Ya. Ini titipan A berat, saya dari rumah ke sini A. Titipan dari temen A. Anterin dong titipanmu. Tetap titipan dari temen dekat saya, cewek ya A, bukan cowok gitu. Iya ibu. Iya. Kita percaya kok sama ibu. Begini A,
teman saya itu curhat ke saya. Katanya teman saya itu punya masalah dengan suaminya. Dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak 7 semuanya cewek gitu. Sementara si suaminya pengen nambah lagi, katanya kepengen dapatkan cowok gitu. Udah 7 masih pengen nambah lagi. Nambah lagi karena dia belum punya anak cowok. Kalau nggak lahirnya anak cewek lagi, Bu? Iya, dia itulah Sedih. yang dititipkan ke saya itu minta motivasinya. Dia pengen anak lagi, sementara sekarang hamil yang ke-8 Iya. Terus di USG hasilnya cewek lagi Hasilnya cewek lagi Padahal maunya cowok gitu. Terus Coba ganti alatnya kali, Bu, ganti dokternya kali, siapa tahu cowok. ganti USG lagi. Ganti USG. Iya. Terus? Kata si suaminya Kata juga, kalau lahir cewek dia ngancam pengen poligami. Allahu Akbar. Udah ada ke-8 baru pengen poligami. Pengen poligami karena pengen mengharapkan cowok lagi. Nanti kalau emang istri yang kedua ada ke cewek lagi bagaimana tuh? Ya itu Poligami lagi, pengen ada apa tuh poligami. Sementara cewek untuk poligaminya ini sudah ada katanya. Udah disiapin. Udah disiapin sama suaminya itu gitu Ya, bisa begitu ya. Terus si istrinya itu cerita ke saya dengan nangis-nangis gitu ya. Saya juga ikut terbawa sedih gitu. Dia Pengorbanannya sampai punya 8 iya, anak. perjuangan dia itu melahirkan dengan 7 anak cewek luar biasa gitu Saya ya. melihatnya, Bu, saya nggak kuat, Bu. Iya, Lihat Pak. Apalagi saya juga nggak kuat gitu. Ini 7 bulan aja nggak kuat itu. Iya, gitu ya. Nah, terus di sini saya pengen motivasinya dari supaya teman dekat saya ini kuat ya, supaya dia kuat sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya ini. Kalau suaminya mah bodoh amat lah gitu ya, bodoh amat dia mau poligami, yang penting hati istrinya ini, hati teman saya ini Tapi kuat sekuat teman badan. ibu ridho kalau suaminya menikah lagi. Justru itu gitu, dia nangis-nangis ke saya bagaimana caranya supaya dia itu bisa hatinya itu lapang, bisa mengurus anak-anaknya itu supaya istiqomah lah gitu. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Berapa tadi? 7. Ini baru berapa tadi? Baru 4. Baru 4. Tinggal lagi ayo. Udah cukup. Nih beranak bentar lagi nih ya. Ini mengandung. Ya Allah, udah 7 anak. Sekarang lagi ngandung yang ke-8. Tiba-tiba datang pengen poligami, sakit apa enggak? Sedih tidak? Atau kalaupun juga mau poligami, jangan waktu lagi ngandung yang ke-8. Kesel. Suami itu diuji dalam 4 keadaan istri. Berapa? Suami diuji dalam 4 keadaan istri. 1, pas istri lagi mengandung. Ujiannya luar biasa. 2, waktu istri baru melahirkan. Betul nggak? Kan ditunda. Mau berhubungan nggak bisa. Betul? Mau bermesraan mungkin waktunya berkurang karena istri baru punya anak. Diuji tidak? 3, ketika istri sedang jauh bersamanya. Diuji Bang Bedu. Iya. Makanya saya sabar ini. 1, saat istri lagi apa? Mengandung, hamil. 2, istri baru melahirkan. 3, istri lagi jauh. Dan yang keempat, suami itu diuji saat dia lagi di atas. Iya apa iya? Ini ujian.
Maka wajar kalau bertanya, gimana? Ya juga bingung jawabannya. Tapi ya apa daya ya. Mungkin suami punya pertimbangan, punya pemikiran, walaupun menurut bukan itu jawaban dari ingin punya anak laki-laki. Betul nggak? Dan yang ngasih anak siapa? Allah. Yang nitipin anak siapa? Allah. Kita mintanya laki, dikasih perempuan. Yang ngasih siapa? Allah. Berarti mohon izin, jangan nyalahin istrinya. Kamu mah anaknya cewek semua. Hati-hati. Kan yang bikin bukan sendirian. Betul nggak? Berarti bikin program. Asupan makanannya dijaga, nutrisinya dijaga, caranya dijaga, ilmunya dijaga. Kan ada ilmunya di kesehatan. Iya. Katanya begitu. Katanya kalau punya anak laki-laki harus banyak makan sayur. Katanya. Iya. Kalau anak perempuan banyak makan daging. Katanya. Ini katanya kan? Katanya. Takutnya salah, ada dokter yang baca. Kalau anak yang kamu lahir makan uang rakyat. Jadi bunda sayang kan kudu ridho atuh. Bersabarlah dengan apa yang Allah hadirkan. Bahkan jangan pernah membenci kalau punya anak perempuan. Kalau kita merujuk salah satu hadis misalnya, kata Nabi SAW, barang siapa seorang ayah punya 3 anak perempuan atau lebih. Berapa? 3. Tadi yang nanya berapa? 7. Mau 8. Ini kata Nabi, barang siapa yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kemudian dia memberikan makan dengan baik, memberikan pakaian dengan baik, mendidiknya dengan baik, maka seorang ayah itu tidak akan tersentuh api neraka. Dan asal bunda tahu, punya anak 4 dan semuanya perempuan. Nah, itu bisa jadi pengingat untuk ayahnya bahwa ingat punya anak perempuan. Iya. Ini juga peringatan buat saya kalau ditanya, pengen gak punya anak laki-laki? Mungkin di hati mah ada, tapi kadang saya tidak pernah berucap itu, Bu. Karena bagi saya apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk saya. Betul? Maka ini pesan untuk suaminya teman bunda yang tadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan untuk berpoligami sebelum kita siap melangkah. Betul? Berat. Ini 1 punya 8 anak, tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Bukan saya itu suaminya. Oh iya. Ibu itu saya kan bawain acara jalan sawah. Tanggung jawab bukan loh. saya. Nah, karena kadang mohon maaf ya, kadang kita sibuk pengennya, tapi udah ada kadang-kadang lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Jangan bisa jawabnya doang, nggak mau nanggung. Ya. Betul nggak? Maka mudah-mudahan pertimbangan yang tadi bisa dipikirin matang-matang. Dan 8 anak perempuan itu anugerah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Ya, terima kasih Ibu Rohila ya, gitu ya. Baik, setelah Ibu Rohila, Ibu siapa? Ibu Roh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cicin Leti dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Mancak, Serang, Banten. Ya, maaf Bu, Ibu siapa? Cicin Leti. Cici lain. Iya, Cincin. Iya. Ibu Cincin. Iya. Oh, salam buat Ibu Gelang ya, Bu. Ibu Cicin Leti. Cici maksudnya. Iya. Ibu Cici. Silakan Ibu Cici. Hilman. Iya. Curhat sedikit tentang pengalaman pahit hidup saya. Wow. Mudah-mudahan setelah kita itu curhat kepada AA, kita bisa hatinya plong, lega gitu ya. Tadi keluarkan setelah dirilis lega gitu. Walaupun kejadian itu 3 tahun yang lalu gitu. Iya. Kejadian itu
Pas malam hari pukul 2 pagi, saya ditelepon sama tetangga mengabarkan bahwa ibu saya meninggal dunia, jatuh dari kamar mandi. Hati saya hancur berkeping-keping Ustadz ketika mendengar ibu saya meninggal. Padahal saya pergi jauh-jauh itu untuk kerja demi membahagiakan ibu. Karena saya tidak bisa pulang karena kerjanya jauh dan saya terkait kontrak tidak bisa pulang dan menyaksikan pemakaman ibu itu secara video call. Hati saya sedih Pak Ustadz. Setiap malam tidak bisa tidur, sedih pokoknya mah. Karena menyesali situasi itu ya Bu ya. Iya. Nggak bisa hadir di pemakaman ibu. Iya. Mudah-mudahan atas kejadian itu saya bisa tabah. Tapi ada putus asa sayanya. Karena sempat di pikiran saya, di benak saya sempat terbesit di jembatan, pergi ke jembatan untuk mengakhiri hidup saya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ibu mau bunuh diri? Iya, toh ibu saya, kedua orang tua saya tidak ada. Tapi saya urungkan niatnya untuk mengakhiri hidup saya karena perbuatan itu adalah Zolim. banyak dosa, besar dosanya, besar, ya. iya. Tapi sempat sama hati saya itu sempat karena perbuatan itu sangat dosa, saya mengurungkan niatnya. Padahal waktu itu arah Nggak jelas lah. iya arahnya gitu, enggak Mau ini kemana hidup gitu saya arah. itu iya kemana Tanpa gitu, arah, iya seperti hidup tanpa arah itu iya ya, Bu, ya? arahnya kemana gitu, iya. Tapi sekarang mohon izin doanya kepada Bapak Ustadz agar saya itu diberi kekuatan. Oke. Bagaimana cara melewati segala yang sulit ini gitu. Iya, baik, Iya, baik. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kehidupan dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa milih kapan, di mana, dan sedang apa kita diwafatkan. Siapa yang paling tahu? Allah. Maka kita cinta sama orang tua kita, Allah juga cinta sama orang tua kita. Kira-kira siapa yang lebih cinta sama orang tua kita? Kita atau Allah? Allah. Kita sayang sama ibu kita. Allah sayang sama ibu kita. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka Bunda sayang, pemirsa BTV yang sedang merasa kehilangan, ingat, Allah mengambil orang yang kamu cintai bukan karena Allah membencinya, tapi justru karena Allah mencintainya. Allah ingin hamba itu kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan untuk kita. Iya apa iya? Selanjutnya, Bunda masih bisa berbuat baik sama ibu walaupun ibu telah meninggal. Jangan terlalu sibuk meratapi. Jangan terlalu lama bersedih hati dengan orang yang pergi meninggalkan kita. Tapi sibukkanlah diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang telah wafat. Gimana caranya? Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat dari anaknya yang masih hidup. 1, doa. Ibu kalau sayang sama almarhumah ibu, doain. Doakan. Sungguh doa anaknya kepada orang tua yang telah wafat akan meringankan siksa kubur orang tuanya. Iya apa iya? Iya. 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita waktu hidup punya kebiasaan baik, lanjutin sama kita anaknya. Sungguh orang tua di alam kubur akan senang kalau anaknya melanjutkan kebiasaan baiknya. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita.
Kalau orang tua kita punya teman, punya kerabat, sambungkan sama kita. Senang orang tua kita di alam kubur. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Ada berapa semua? 4. Doakan, lanjutkan, sambungkan, sedekahkan. Ulangi. 1. Doakan. 2. Lanjutkan. 3. Sambungkan. 4. Sedekahkan. Ini kebaikan dari kita anaknya untuk orang tua yang telah wafat. Dan setiap kita masih bisa berbuat baik sama orang tua walaupun orang tua kita sudah wafat. Apalagi jika orang tua kita masih hidup. Maka yang orang tuanya masih hidup, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan sampai rasa sakit yang pernah ibu barusan sampaikan juga terjadi dengan kita. Mumpung masih hidup. Kalau udah gak ada mah sedihnya luar biasa. Betul? Kalau udah gak ada mah kadang kita gak punya kesempatan untuk bisa nyenengin orang tua kita. Makanya kalau sekarang masih ada, kalau bisa telepon, telepon. Kalau bisa video call, video call. Kalau bisa datang ke rumah orang tua kita, datang. Kalau orang tua kita mau tinggal di rumah kita, lebih bagus, lebih baik. Sungguh sedih bagi kami. Saya sejak kecil ditinggal orang tua. Bang Bedu juga orang tuanya sudah tiada. Bagi kami yang sudah tiada orang tua, ada kesedihan di hati yang tak bisa diungkapkan. Hari ini kami punya, kami dapat, kami mungkin dikasih banyak hal sama Allah. Tapi rasanya ada yang kurang karena orang tua kami belum bisa menyaksikan dan merasakan apa yang kami dapatkan. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan untuk orang tua kita yang telah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat ibu tadi yang bertanya. Baik jamaah, itulah tadi tausiah disampaikan oleh Hilman. Mencoba utuh mesti tinggal separuh. Jangan khawatir kalau jatuh berkali-kali, karena Allah akan membantu kita untuk berdiri. Dan jangan merasa masalah ini berat. Mungkin hati kita yang belum kuat. Lapangkanlah hati kita, dada kita, agar masalah besar terasa kecil. Jangan sampai dada kita sempit karena masalah kecil akan terasa besar. Dan ingat apa kata Hilman, ya sabar, jalan ini ujian, bahwa memang orang hidup akan menghadapi ujian. Dan inilah saat ujian inilah yang nanti akan membuat kita menaik kelas, naik rankingnya. Karena ujian itu adalah sebenarnya masalah. Masalah adalah masa mengenal Allah. Baik, terima kasih Hilman. Yuk, mari mohon doanya Hilman. Ya. Semoga apa yang Hilman sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang kita doakan, panjatkan, Allah kabulkan. Amin. Amin. Silakan Hilman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita,
kedua mata kita. Aminkan dalam hati kita. Semoga doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu bertubi-tubi masalah yang datang silih berganti kepada kami. Ya Allah, jika ujian yang kami dapatkan disebabkan karena dosa-dosa kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Jangan Kau akhirkan acara kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tidak mungkin membebani kami dengan beban yang berat untuk kami. Kalaupun Kau menguji kami, pasti ujian itu sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati seberat apapun ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, kuatkan kesabaran kami untuk melewati seberat apapun ujian yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.